Hai generasi Z. Di sini ada yang masih kurang suka sama pelajaran sejarah karena banyak hafalan, tanggal, tokoh serta peristiwanya. Padahal belajar sejarah tidak selalu membahas masa lalu loh sobat. Tapi kamu juga bisa belajar tentang bagaimana menginterpretasikan hal-hal bersejarah. Sederhana ketika kalian minum kopi, apakah kalian pernah berpikir dari mana sih asal biji kopi tersebut? Serta bagaimana masyarakat Indonesia bisa mengenal kopi? Nah, hal tersebut bisa dijelaskan secara kronologis mengenai hubungan kopi dengan tanam paksa yang pernah ada di Indonesia. Dalam menjelaskan peristiwa tersebut, kalian harus mempunyai pemahaman yang baik agar tidak muncul pemahaman yang salah ya. Nah, untuk itu dilakukan dengan cara berpikir diakronik dan sinkronik. Aku tunjukkan bagaimana cara berpikir sinkronik dan diakronik. Kita mulai dari berpikir diakronik terlebih dahulu ya. Secara etimologis, diakronik berasal dari bahasa Yunani. Dia yang berarti melampaui, melintas, serta melalui, dan kronos, perjalanan waktu. Jadi, diakronik bisa dikatakan sebagai peristiwa yang dalam prosesnya melewati perjalanan waktu karena subjek dalam sejarah berhubungan dengan segala sesuatu dalam sudut pandang waktu. Sebagai contohnya, ketika terjadi pertempuran Surabaya pada 27 Oktober 1945 sampai 20 November 1945, sebelum kita menjelaskan peristiwa tersebut, tentu kita harus menjelaskan peristiwa apa saja yang terjadi sebelum menjelaskan pertempuran Surabaya tadi. Nah, kronologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu, atau sering kita sebut dengan ilmu tentang waktu. Jadi, kronologi adalah ilmu tentang waktu yang membantu dalam menyusun peristiwa-peristiwa sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Jadi, sudah tahu kan perbedaannya antara diakronik itu cara berpikirnya, sedangkan kronologi merupakan ilmu bantunya. Selain tentang kronologi, dalam diakronik kamu harus mengetahui apa yang disebut dengan periodisasi. Periodisasi merupakan pembabakan waktu dalam sejarah dengan cara menghubungkan berbagai peristiwa sesuai dengan masanya dalam satu periode. Sudah paham kan sampai sini tentang berpikir diakronik itu? Sekarang kita lanjut ke berpikir sinkronik. Apa sih berpikir sinkronik itu? Sinkronik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sinkronus yang artinya terjadi bersamaan. Pada berpikir sinkronik, mengutamakan penggambaran ruang yang luas namun tidak terlalu memikirkan dimensi waktu. Misalnya, saat kamu melakukan penggambaran sosial dan politik Indonesia pasca kejadian G30S, maka kamu hanya menganalisis bagaimana keadaan sosial dan politiknya saja pasca kejadian tersebut. Tentang bagaimana kondisi masyarakat, psikologi, serta politik pasca kejadian tersebut. Dalam berpikir sinkronik, kamu dituntut untuk fokus pada peristiwanya saja, bukan pada urutan waktunya. Dengan belajar berpikir sinkronik dalam sejarah dapat mendorong kamu untuk menjelaskan secara rinci mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Gimana jika dilihat dari penjelasan tersebut, cara berpikir diakronik dan sinkronik itu sangat penting bagi kehidupan kita. Oleh karenanya, kita harus tetap belajar ya. Itu dulu penjelasan dari aku, sampai jumpa lagi.